Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'u ilmullah. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin shadaqal ladzim amma ba'du. Ma'asyiral mukminin, majelis salat Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 8 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang insya Allah semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak bosan-bosannya senantiasa yaitu memberikan wasiat takwa kepada individu khatib dan kepada para jamaah, sebab ketakwaan adalah bekal kita akan kembali insyaallah ke alam akhirat. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi diuraikan oleh pembawa acara, temanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, diutus sebagai nabi rahmatan lil alamin yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan pimpinan para utusan Allah. Satu bukti yang nyata ketika beliau Allah anugerahkan Isra Mi'raj, ketika Mi'raj beliau menjadi imam untuk para nabi dan utusan Allah yang jumlahnya 124.000 orang. Padahal di sana ada datuk manusia Nabiullah Adam alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan Abu Tauhid, ada Nabi Musa alaihissalam yang dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Nabi mendakwahkan syiar rahmatan lil alamin ini ujiannya sangat berat. Mungkin kalau perhitungan secara lahiriah beliau pun tidak sabar, tapi karena di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau laksanakan tugas yang berat ini, yaitu untuk menyebarkan
agama dakwah, agama kasih sayang, dan agama tauhid. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Nabi dan para sahabat, begitu pula kaumnya yang dikatakan Bani Hashim, pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diboikot di satu lembah selama 3 tahun. Tidak tahu apa yang dimakannya selama 3 tahun itu karena diisolir dan tidak boleh berhubungan dengan masyarakat di sekitar kota Mekah. Bisa jadi korma yang masih mentah juga dimakan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Lepas dari pemboikotan itu, 2 orang yang dikasihinya mendukung dan mensupport Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib pamannya dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha, wafat. Maka hal ini dikatakan amul huzni, tahun berduka cita. Leluasalah kaum kafirun untuk menzolimi Nabi, bahkan bila bisa akan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencoba dakwah ke satu kota yang bernama Thaif. Namun sebelumnya Abu Lahab laknatullah sudah ngintip dan diawali sang Abu Lahab tersebut datang ke kota Taif untuk memprovokasi kaum di sana. Maka setibanya Nabi di sana berdakwah, karena sudah diprovokasi lebih dulu oleh Abu Lahab, kaum tersebut mengeluarkan anak-anak kecil untuk menyambit menzalimi Nabi Muhammad SAW, seraya dikeluarkan anjing-anjing hewan piaraannya untuk mengubur Nabi. Nabi sampai berdarah-darah. Ketika istirahat di tempat, rupanya ada 2 malaikat, yaitu malaikat gunung dan malaikat Jibril. Setelah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan umat di Taif, silahkan. Demikian firman Allah kepada 2 malaikat itu, tapi kamu harus minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah minta izin kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi berujar, Nabi bersabda, jangan. Mereka adalah umatku yang tidak tahu apa misi apa yang diamanatkan oleh Allah kepadaku. Sekiranya tidak orang tuanya, mudah-mudahan anak-anaknya yang mendapat hidayah Allah. Apabila tidak ada anak-anaknya yang mendapat Allah, mudah-mudahan anak cucu-cucu keturunannya kelak yang insya Allah mendapat hidayah Allah. Sangat luar biasa. Kemudian ketika Allah memberikan kesuksesan yang dikatakan Fathu Mekah, maka kembali ke tangan Rasul Muhammad SAW dan para sahabat. Sebelumnya beliau bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, jika kita masuk ke dalam kota Mekah tidak ada pertumpahan darah, tidak ada balas dendam. Padahal para sahabat sebagiannya sudah mengasah senjatanya tajam-tajam, karena mereka terusir dan mereka dianiaya ketika tinggal di kota Mekah sebelum hijrah. Dengan pesan Nabi tersebut, para sahabat tidak jadi melaksanakan niatnya. Maka wajar apabila Allah memberikan titel 2 Asmaul Husna kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jiwa belas kasih yang sangat luar biasa
pada diri pribadi Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah menganugerahkan satu kehormatan dalam Quran surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan risalah kasih sayang. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Sekiranya kita mendapat anugerah Allah, Allah masukkan ke dalam surga Jannatun Naim, perlu digarisbawahi bahwa itu bukan hasil ibadah kita, tapi semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan hablum minallah dengan standar ketauhidan keimanan yang berkualitas, dengan standar akhlak yang mulia, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu illa liyutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis ini perawinya adalah Al-Baihaqi. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Di bulan Maulid ini kita belajar mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, apabila hamba-hambanya yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mendapat dua bonus. Pertama ridha Allah Subhanahu wa taala, kedua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam ujian kehidupan masa pandemi ini, di dalam perekonomian yang sangat sulit, alangkah sangat luar biasanya apabila kita PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni, ingatlah kalian kepada aku ingat kepada kalian. Jadi ada interaksi antara hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila ada interaksi, sambungan batin kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah sambungkan. Sebab kita sangat dan sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup di alam fana ini menuju alam baqo yang kita pernah ngaji beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu wujud kidam baqo, maksudnya alam yang kekal. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Kehidupan kita durasinya sangat sempit, waktu per waktu, baik dari hitungan detik, menit, jam, hari, kemudian minggu dan bulan, tahun, sangat cepat sekali. Tiba-tiba seseorang di antara kita diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita harus mawas diri juga, satu saat
yang memberikan informasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya yang dikatakan al-qada, kematian, malaikat Israil pun akan mengalami wafat juga. Masyiral mukminin rahimakumullah, kesempatan emas yang Allah anugerahkan kepada kita dalam hidup ini, maka kita mewajibkan diri kita untuk mengakses nilai-nilai spiritual yang berkualitas agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikatakan muhsinun, muflihun, faizun, beruntung, menjadi sukses. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Tentunya kita ingin zumara. Apa itu zumara? Yaitu serombongan anak-anak, istri, cucu kita, serombongan dengan grup Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, grup Anbiya Allah wal Mursalin, grup As-Siddiqin, Was-Syuhada, Was-Salihin, untuk Allah anugerahkan piala ketakwaan dan Allah masukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Masyiral mukminin rahimakumullah, karena durasi kita yang sangat sempit, alangkah bijak kalau perjalanan hidup ini kita harus super waspada dan mawas diri juga, hati-hati agar tidak terprovokasi dengan yang namanya al-khannas. Siapakah al-khannas? Al-khannas adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak sedikit orang-orang yang tadinya jalannya lurus akhirnya keluar, akhirnya mencintai dunia, terlena dengan hubud dunia, terlena dengan karahiyatul maut. Padahal di dunia ini sejatinya adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Maka alangkah meruginya apabila kita terlena dengan urusan-urusan dunia, lupa akan urusan akhirat. Urusan akhirat adalah kita membentengi diri kita dan keluarga kita dengan benteng yang kokoh dan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara utuh dan totalitas. Masyiral mukminin rahimakumullah, semoga Allah mengistiqomahkan kita dan keluarga kita dalam perjalanan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu istiqomah dengan standar mudah-mudahan menjadi insan pilihan yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Demikian masyarul mukminin rahimakumullah, khutbah Jumat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah senantiasa merahmati langkah hidup kita dan keluarga kita sehingga lulus mulus sampai kembali ke alam akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum wa nafsi bittaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.